Shalom dan selamat malam jemaat Tuhan. Puji Tuhan kita bersama lagi di dalam doa Kamis kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Haleluya, mari jemaat Tuhan kita memuji Allah, menyanyikan kebaikan dan kebesarannya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kami memujimu Tuhan. Mari jemaat semua katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan syurga, kami bersyukur Tuhan karena pada malam ini kami dapat bersama-sama bersyafaat. Dan Bapa, pada saat ini kami berdoa, biarlah firman-Mu akan terus
mengajar kami bagaimana kami dapat melihat ada kekuatan yang dahsyat di dalam doa kami. Bapa berkatilah kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari dalam Kristus, dasar firman Tuhan kita pada malam ini diambil daripada Yakobus pasal yang kelima ayat 13 sehingga ayat yang ke-18 yang berbicara tentang kekuatan dahsyat di sebalik doa. Nah, di ayat yang ke-13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Ini adalah satu petikan ataupun ayat yang berbicara tentang pentingnya untuk kita berdoa. Karena di saat kita lelah, di saat kita menderita, itulah waktunya kita harus berdoa. Nah, setiap kita, mungkin kita pernah bertanyakan di dalam hati kita, sanggupkah kita menghadapi hari-hari kita yang akan mendatang? Sudah tentunya setiap kita, Anda, saudara-saudari dan saya sendiri, kita tidak akan sanggup sekiranya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Walaupun kita kaya, mungkin kita seorang yang pintar, mungkin kita ini seorang yang kuat, tetapi ada waktunya kekuatan kita itu sangatlah terbatas. Jadi bagaimana kita dapat menghadapi hari-hari kita? Bagaimana kita dapat menghadapi kehidupan kita yang penuh banyak persoalan dan masalah? Hanya dengan satu cara saja, adalah kita berdoa. Itulah sebabnya di ayat yang ke-13 tadi, baiklah ia berdoa. Hanya dengan doalah maka kita dapat menyelesaikan setiap persoalan dan juga penderitaan yang kita alami. Nah, persoalannya, apakah hasil daripada kekuatan doa yang ada, yang seringkali kita lakukan? Malam ini kita berdoa, karena apa? Apakah hasilnya? Nah, yang pertama adalah doa menghadirkan kuasa Tuhan. Kenapa kita berdoa? Karena kita percaya bahwa di dalam doa itu ada satu kekuatan. Di dalam doa itu ada satu perkara yang melampaui kekuatan manusia kita. Itulah sebabnya di dalam Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di ayat yang ke-17 sehingga ayat yang ke-18 berbicara, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Anda, saudara dan saudari, dan saya sendiri, kita sama seperti Elia. Walaupun memang Elia adalah seorang nabi, tetapi dia juga adalah manusia. Nah, mengapa Elia dapat menghalang hujan sehingga hujan tidak turun? Dan mengapa Elia juga dapat berdoa sehingga hujan turun? Semuanya karena doa itu menghadirkan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan, kuasa doa itu tidak terbatas. Walaupun kita manusia, kemanusiaan kita terbatas, tetapi apabila kita berdoa, itu tidak menjadi terbatas. Memang kita tidak nafikan ada perkara-perkara yang kita dapat selesaikan melalui pemikiran kita, melalui apa yang kita lakukan, kita dapat menyelesaikan. Tetapi ada perkara-perkara yang kita tidak dapat selesaikan, yang melebihi kemampuan kita. Apa yang kita lakukan? Kita harus berdoa.
Seperti situasi politik dalam negara kita, dalam negeri kita, ekonomi negeri kita. Bahkan sekarang ini di dalam negeri kita dilanda oleh wabak COVID-19. Itu di luar kemampuan kita. Dan apakah yang harus kita lakukan? Apa yang mampu kita lakukan adalah kita berdoa. Karena kita percaya bahwa di dalam doa itu ada kekuatan. Di dalam doa itu dapat menyelesaikan segala perkara. Dengan iman kita berdoa. Dengan iman kita percaya bahwa semuanya di dalam kendali Tuhan. Kekuatan doa ini kita dapat lihat seperti mana Ilya sebentar tadi. Itu adalah satu senjata yang kita boleh gunakan untuk mengalahkan apapun bentuk cabaran di dalam kehidupan kita. Masalah kita, pencobaan di dalam kehidupan kita, kita dapat mampu untuk mengatasinya di saat kita datang kepada Tuhan. Mengapa doa itu menghadirkan kuasa Tuhan? Kerana di saat kita berdoa, maka secara tidak langsung kita menggerakkan hati Tuhan, menggerakkan tangan Tuhan untuk bertindak, memberikan pertolongan kepada setiap orang yang datang kepada Dia. Tuhan mampu untuk menyembuhkan, bahkan Tuhan mampu untuk berbicara di dalam hati seseorang sehingga seseorang itu dapat mengenal dan dapat melihat kuasa Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jadi bagaimana supaya kekuatan di sebalik doa ini nyata di dalam kehidupan, sama ada bagi orang yang percaya ataupun bagi orang yang belum percaya. Yang kedua adalah kita harus benar di hadapan Tuhan. Supaya doa kita itu dapat mengatasi segala kelemahan kita. Doa kita yang berkuasa itu mendatangkan kekuatan. Kita harus mempunyai posisi yang benar di hadapan Tuhan. Dosa kita harus diselesaikan karena dosa menjadi penghalang kita untuk kita bertemu, untuk kita berdoa, untuk kita bersyafaat kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 59 ayat yang pertama sehingga ayat yang kedua berbunyi, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadapmu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa menghalang kita untuk datang kepada Tuhan. Itulah sebabnya untuk kita menghadirkan kekuatan doa ini, dan supaya kuasa doa itu ternyata di dalam hidup kita, kita harus membereskan, kita harus menyelesaikan setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Bagaimana? Datang kepada Tuhan dengan pengakuan yang sungguh-sungguh, disertai dengan hati yang benar di hadapan Allah, dan itu memungkinkan Allah dapat mendengar setiap doa kita. Dan yang kedua adalah kita harus saling mengakui dan mengampuni kesalahan kita yang mungkin kita lakukan kepada orang lain ataupun orang lain lakukan kepada kita. Ampuni. Kita harus mengakui. Hari-hari ini kita melihat di media sosial banyak orang kritik itu, kritik ini, cakap itu, cakap ini. Tetapi coba kamu tanya mereka, adakah mereka berdoa? Kita sebagai orang percaya, kita harus berdoa. Jangan kita mengkritik, menyalahkan itu, menyalahkan ini. Tetapi serahkanlah itu kepada Tuhan. Nyatakanlah itu di hadapan Tuhan. Sekiranya orang di sekeliling kita, bahkan pemerintah-pemerintah kita bersalah
ampuni mereka, bawa mereka kepada Tuhan. Mengakui bagi pihak mereka, mengakui dosa bagi pihak mereka. Negara kita, negeri kita, bandar kita, bahkan gereja kita datang bersama-sama di hadapan Tuhan, mengakui dan bertobat bagi mereka. Maka di saat kita melakukan hal yang sedemikian, kita berada di dalam posisi yang benar. Kita menjadi benar di hadapan Tuhan dan Tuhan akan mendengar doa kita. Itulah sebabnya di dalam Yakobus 5 ayat 16e, karena itu hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan. Kita harus mendoakan antara satu dengan yang lain. Kita harus mengakui dosa kita antara satu dengan yang lain. Bukan mengatakan yang tidak baik kepada orang lain. Ataupun kalau ada orang lain berkata yang tidak baik kepada kita, kita membalas lagi. Tidak, tapi kita harus berdoa, saling mengakui di hadapan Tuhan. Dalam melakukan ini, kita percaya, kita pasti bahwa Allah akan mendengar doa dan permohonan kita, memulihkan, memberikan kita damai sejahtera. Sebab di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat 29 berkata, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Tuhan mendengar doa kita. Tetapi yang paling penting itu kita harus benar di hadapan Tuhan, mengakui dosa kita, dan apabila kita berdoa maka ada kekuatan yang dahsyat di dalam doa kita. Mari kita datang pada Tuhan, kita bersyafaat, tapi sebelumnya kita harus mengakui, kita harus menjadi benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan syurga, kami berdoa pada saat ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam doa ada kekuatan yang dahsyat. Bapak kami berdoa pada saat ini supaya biarlah untuk kami mengalami kekuatan doa ini. Bapak biarlah kami dapat menjadi benar di hadapan Engkau. Kami mengakui setiap kelalaian kami, kelemahan kami, dan Bapak kami berdoa supaya biarlah kuasa doa itu dapat dinyatakan di dalam hidup kami, negara kami, negeri kami, bandar kami, gereja kami, diosis kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, saat ini kita menaikkan lagu ini sebagai tanda bahwa kita percaya hanya Yesuslah tempat kita berseru. Saat kita mengalami pelbagai persoalan dalam kehidupan kita, kita percaya Tuhan selalu memegang tangan kita dan menuntun langkah kita. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan lagu ini bersama-sama. Katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berserah.
nyanyikan sekali lagi, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Oh, 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 Yesus, haleluya Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya di dalam kehidupan kita. Pertama sekali kita bersyukur kepada Tuhan karena Dialah Tuhan yang penyayang, berbelas kasihan, dan selalu bersedia untuk memberikan pengampunan kepada kita. Kita bersyukur juga untuk kebaikan Tuhan, dan kita mau supaya kita terus menyembahnya karena kebesarannya. Kita bersyukur juga untuk campur tangan Tuhan dan hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kerajaan kita untuk mengambil tindakan segera dan langkah-langkah yang perlu untuk membendung penyebaran COVID-19 di Sabah. Dan kita terus memuji, menyembah Tuhan kerana di setiap waktu Tuhan senantiasa bertakhta di atas takhtanya dan berkuasa dan memerintah setiap kita. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 hingga ke-7 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang-orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mari kita menaikkan kesyukuran kita kepada Tuhan pada saat ini. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami datang kepada Engkau. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, kerana kami mempunyai Allah yang mengasihani kami, mengasihi dan juga menyayangi
memberikan belas kasihan kepada setiap kami. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, supaya biarlah kami akan tetap menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa bersyukur, dan biarlah kami juga akan terus mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, kami juga ingin berdoa, kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu, ke atas kehidupan kami, dan kami mau menyatakan bahwa kami akan terus mengikuti Engkau, menyembah Engkau, dan percaya bahwa Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan yang senantiasa memimpin kehidupan kami ya Bapa. Oh, terima kasih ya Tuhan, berkatilah setiap kami ya Bapa. Tuhan, kami juga ingin berdoa dan bersyukur ya Tuhan atas campur tangan Tuhan dan hikmat yang Tuhan telah berikan ya Bapa kepada kerajaan kami ya Bapa, di mana mereka dapat mengambil tindakan yang segera dan dapat mengambil langkah-langkah yang perlu untuk membendung yang penyebaran COVID-19 di Sabah ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan supaya biarlah Engkau akan terus memimpin, Engkau akan terus memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau tidak pernah terlelap. Engkau senantiasa melihat keperluan di dalam negeri kami ya Tuhan, bahkan negara kami Malaysia ya Bapa, dan Engkau bertindak ke atas setiap hati pemimpin-pemimpin kami sehingga mereka dapat bertindak dengan secepatnya di dalam tindakan-tindakan mereka, khasnya untuk mengawal penyebaran COVID-19 di dalam negara dan negeri kami ya Bapa. Tuhan, kami sangat bersyukur ya Bapa, dan kami mau menyatakan bahwa kami akan terus menyembah Engkau karena Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, yang mana Engkau bertakhta di atas takhta-Mu dan senantiasa melihat kami dan berkuasa ke atas setiap kami. Bahkan Engkau memerintah setiap kehidupan kami, sehingga akan setiap kami ya Tuhan senantiasa berada di dalam naungan dan pimpinan Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada saat ini, biarlah kami akan tetap bersyukur di dalam kehidupan kami, dalam apapun keadaan. Kami mau menyatakan bahwa kami mengasihi Engkau dan Engkau senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini ya Bapa, kami berdoa, kami terus bertobat di hadapan Engkau. Khasnya ya Tuhan, kami ingin mengakui dan bertobat untuk diri kami sendiri ya Tuhan, yang mungkin selama ini ya Bapa, kami berdosa dan kami bersalah terhadap Engkau, terhadap keluarga kami, keluarga rohani kami ya Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, bahkan untuk sesama kami ya Tuhan, sesama rakyat Bapa, kami berdoa, kami mengakuinya di hadapan Engkau sesuai dengan firman-Mu yang sudah mengajar kami, mengingatkan kami betapa perlunya ya Tuhan untuk kami saling mengakui, saling mengampuni antara satu dengan yang lain. Karena itulah kunci di dalam kekuatan doa ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa pada saat ini. Kami ingin melepaskan pengampunan, kami ingin melepaskan setiap pengampunan kepada setiap orang-orang yang telah bersalah kepada kami ya Bapa. Apapun bentuk kesalahan, kami ingin berdoa, kami ingin mengampuni pemimpin kami ingin mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kami ya Bapa, supaya biarlah ya Tuhan, Engkau juga akan menyatakan pengampunan-Mu atas mereka ya Tuhan. Kami juga ingin mengakui sekiranya ada pemimpin di antara pemimpin-pemimpin kami atau kami sendiri ya Tuhan yang telah berdosa terhadap Engkau Bapa, ampuni kami juga, dan kami mengakuinya di hadapan Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan, berkatilah setiap kami dan pimpinlah, ampunilah kami ya Tuhan di dalam diri kami ya Bapa. Dan Bapa, kami berdoa juga ya Tuhan, dan kami bertaubat sebarang perbuatan kami yang menghalang kesatuan di antara gereja-gereja dan di kalangan penduduk negeri ini, khasnya untuk negeri kami Sabah. Kami berdoa ya Tuhan supaya biarlah Engkau sendiri yang akan terus mengampuni kami,
Ampuni setiap perbuatan-perbuatan ini ya Tuhan, yang membuatkan kami melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Engkau, yang menghalangi kesatuan di antara gereja maupun kesatuan di antara jemaat-jemaat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya semuanya ya Bapa, Engkau sendiri yang akan beracara. Ampuni kami mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan Bapa, biarlah Engkau yang adalah Allah kami, yang penuh kasih setia dan panjang sabar, akan terus mengampuni setiap kami ya Bapa. Oh haleluya, berkatilah kami ya Tuhan, dan kami percaya Engkau akan bekerja, Engkau akan mengampuni setiap kami. Terima kasih Bapa, terpuji dan termulia nama Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari, mari kita berdoa untuk Malaysia. Kita mau berdoa untuk campur tangan Tuhan dan pelindungan Tuhan ke atas Malaysia dari luncakan COVID-19. Kita berdoa agar Tuhan dengan segera menghentikan penularan COVID-19 ini. Dan kita juga mau berdoa, kita bersyukur kepada pemerintah negara kita, Raja, Pemaisuri, Perdana, Menteri, semua yang berada kedudukan tertinggi. Dan kita juga mau berdoa agar Tuhan melindungi semua ketua pengarah kesehatan kita, yaitu Tan Sri Datuk Nur Hisham dan semua barisan hadapan, doktor, jurawat dan mereka yang berhubungan dengan pesakit setiap hari. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau satukan hati kami mau berdoa untuk Malaysia. Kami mau berdoa agar Tuhan campur tangan dan melindungi ke atas Malaysia kami ini ya Tuhan, dari lonjakan COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mau berdoa agar Tuhan dengan segera menghentikan penularan COVID-19 ini ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami juga mau berdoa, kami bersyukur kepada pemerintah negara kami, Raja, Permaisuri, Perdana Menteri dan semua yang berada di kedudukan tertinggi. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memakai mereka untuk memerintah negara kami Malaysia. Dan Engkaulah yang melindungi mereka dan berikan mereka hikmat, kepintaran dan bijaksana untuk memerintah negara kami dengan baik dan adil ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan Bapa, kami juga mau berdoa, biarlah Tuhanlah yang akan terus melindungi mereka dan berikan mereka kekuatan yang baru untuk memimpin dan hikmat yang baru untuk memimpin negara kami ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pelindungan Tuhan kepada Ketua Pengarah Kesehatan, khusus untuk Tan Sri Datuk Nur Hisham dan semua barisan hadapan, khusus untuk dokter, jurawat dan mereka yang berhubungan dengan pesakit setiap hari. Tuhan, Engkaulah yang melindungi mereka dan Engkau juga yang akan berikan mereka kekuatan di saat mereka lemah ya Tuhan. Engkau juga akan menghibur mereka apabila mereka merasa keletihan ya Tuhan Yesus. Dan Tuhanlah yang akan melindungi mereka. Dan bagi mereka yang sakit, yang dijangkiti virus ini ya Tuhan, COVID ini ya Bapa, Engkau datang dan menyembuhkan mereka dari penyakit ini ya Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya apabila kami berdoa kepada mereka ini ya Tuhan, yang dijangkiti ini mereka akan disembuhkan dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulia nama-Mu. Kami serahkan doa ini dalam tangan Engkau. Biarlah Engkaulah yang akan sendiri bekerja dan melindungi dan juga berikan hikmat kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita terus berdoa untuk negeri kita Sabah, khususnya di tengah-tengah peningkatan kes COVID-19 dan juga khususnya banjir di pantai barat dan juga untuk peralihan politik di Sabah. Marilah kita terus meningkatkan doa syafaat kita dan kita berdoa khususnya untuk
semua para pendoa syafaat supaya kita bangkit untuk mengambil bahagian, khususnya dalam doa syafaat. Kita berdoa, kita bersatu supaya kita dapat menggerakkan tangan Tuhan untuk campur tangan di dalam negeri kita Sabah secara khususnya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami terus datang dalam hadirat Tuhan, khususnya untuk peningkatan kes COVID-19, juga banjir dan juga peralihan politik di dalam negeri kami Sabah. Kami mau berdoa untuk semua para pendoa syafaat supaya kami bangkit dan mengambil bahagian untuk berdoa untuk setiap permasalahan dalam negeri kami. Kami berdoa kiranya Tuhan terus mendengar doa kami, di mana Tuhan sendiri menggerakkan tangan-Mu untuk mengadakan pemulihan di dalam negeri kami, ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap kami sebagai pendoa syafaat, kami tetap setia untuk terus berseru, khususnya untuk negeri kami Sabah, ya Tuhan. Oh, terpuji termulia Engkau, ya Tuhan. Kita juga terus berdoa. Kita berdoa agar Tuhan terus memberkati kerajaan dan pemimpin kita yang baru. Kita berdoa supaya mereka terus mempunyai kebijaksanaan dalam mereka membina pentadbiran yang baik, bersih dan berkesan untuk membawa perubahan dan peningkatan kepada kesejahteraan rakyat dan juga ekonomi di dalam negeri kita. Mari kita berdoa bahwa di surga kami terus mau menyerahkan khususnya untuk kerajaan yang baru. Kami mau memberkati kerajaan kami yang baru ini, ya Tuhan. Kami berdoa supaya kami mau menyerahkan untuk setiap para pemimpin, supaya mereka terus memiliki kebijaksanaan untuk mereka dapat mentadbir negeri kami dengan baik, bersih dan juga berkesan untuk membawa perubahan dan juga peningkatan kepada kesejahteraan rakyat, khususnya di negeri Sabah, dan juga ekonomi di dalam negeri kami, ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memakai setiap para pemimpin di dalam negeri kami. Kita juga terus berdoa untuk perlindungan dan penyembuhan bagi mereka yang dijangkiti COVID-19, khususnya untuk keluarga dan juga untuk orang yang mereka sayangi. Dan kita juga menyerahkan untuk semua barisan hadapan di dalam memerangi COVID-19. Kita berdoa, Bapa di surga, kami terus menyerahkan khususnya mereka yang dijangkiti COVID-19 ini, kami terus serahkan dalam tangan Tuhan. Ya, kiranya Tuhan yang terus berbelas kasihan, ya Tuhan yang terus memberikan penyembuhan, pemulihan kepada mereka yang telah dijangkiti COVID-19 ini, ya Tuhan. Kami berdoa, ini ya Tuhan, tangan Tuhan sendiri yang terus berbelas kasihan kepada mereka dan memberikan kesembuhan kepada mereka, Tuhan, khususnya untuk keluarga dan juga untuk orang-orang yang mereka kasihi yang telah dijangkiti COVID-19 ini. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Demikian juga kami terus menyerahkan untuk semua barisan hadapan, khususnya dalam Kementerian Kesihatan. Kami terus serahkan mereka dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan terus menyertai mereka, berikan hikmat untuk mereka dapat memerangi pandemik COVID-19 ini, ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan terus melindungi, mendorong mereka, memberikan kekuatan dan kebijaksanaan di dalam mereka memerangi pandemik COVID-19 ini, ya Tuhan. Kita terus berdoa, kita minta supaya Tuhan menyelamatkan kita dari kesan perintah kawalan pergerakan diperketatkan, juga perintah kawalan pergerakan bersyarat dan juga kawalan rentas daerah. Kita berdoa, pada surga kami terus menyerahkan khususnya untuk perintah kawalan pergerakan diperketatkan, perintah kawalan pergerakan bersyarat dan juga untuk kawalan rentas daerah. Kami terus serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam setiap perintah kawalan ini untuk kebaikan rakyat kami, khususnya di Sabah, di dalam kami memerangi pandemik COVID-19 ini. Tapi kami percaya bahawa juga ada kesan khususnya kepada setiap masyarakat yang berpendapatan rendah. Kami percaya bahwa ini sangat menyukarkan untuk mereka. Tapi kami berdoa supaya kiranya
perintah kawalan pergerakan ini akan dapat ditamatkan secepat yang mungkin, kerana Tuhanlah yang terus beserta di dalam perkara ini. Kami berdoa Tuhan supaya setiap masyarakat, khususnya di negeri kami, di mana ekonomi keluarga mereka dapat diatasi dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa untuk kerajaan negeri kami, supaya mereka juga terus diberikan hikmat kebijaksanaan di dalam mereka dapat menolong untuk setiap masyarakat yang mengalami kesusahan akibat pandemik COVID-19 ini ya Tuhan. Oh, terpuji terpuji Engkau ya Tuhan. Kita terus berdoa untuk memohon belas kasihan Tuhan kepada kita, dan kita meminta Tuhan untuk terus membuka telinga kita untuk kita dapat mendengar pesan yang Dia ingin sampaikan kepada kita. Dan pada masa yang sama kita dapat membuka mata kita untuk melihat apa yang Tuhan sedang lakukan di Sabah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon belas kasihan Tuhan, di mana Engkaulah sumber pertolongan kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam negeri kami, tapi Tuhan tahu apa yang terjadi. Tapi itu ya Tuhan, kami mau datang dalam hadirat Tuhan, kiranya khususnya untuk pandemik COVID-19 ini membuat kami untuk terus datang kepada Tuhan, dipercaya bahwa Tuhan mengasihi kami, sehingga di dalam hal ini membuat sekali lagi iman kami terus tetap berharap kepada Engkau sahaja di dalam hidup kami. Kami tahu bahwa banyak kesukaran yang kami alami akibat daripada pandemik COVID-19 ini, di mana bukan sahaja dari segi kesehatan, tapi juga dari segi ekonomi rakyat, khususnya di Sabah. Percaya bahwa perkara-perkara ini membuat sekali lagi kami harus kembali kepada Engkau Tuhan, kerana kami berdosa, kerana kami mengabaikan Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami mau bertobat di hadapan Tuhan, kami mau mencari wajah Engkau Tuhan, sehingga kami sekali lagi dapat melihat pemulihan yang terjadi di dalam negeri kami secara khususnya Tuhan. Oh Tuhan, bicaralah kepada setiap kami, bicara kepada setiap umat-Mu, khususnya di negeri Sabah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, percaya bahwa sekali lagi bawa tangan Tuhan, kalau kami kembali kepada Tuhan, maka pemulihan akan terjadi di dalam negeri kami ya Tuhan. Terpuji termulia Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur semuanya ini. Amin. Saat ini kita mau berdoa untuk bandar kita Sandakan. Khususnya kita mohon campur tangan dan juga perlindungan Tuhan ke atas lonjakan COVID-19 yang sedang berlaku di Sandakan. Dan juga kita berdoa supaya perlindungan Tuhan kepada setiap kanak-kanak, warga tua, dan setiap mereka yang mempunyai penyakit kronik. Dan juga kita mau berdoa untuk setiap pihak berkuasa kesehatan dan juga hospital tempatan, biarlah setiap mereka akan dapat mengambil langkah yang sewajarnya untuk membantu setiap pesakit yang sudah dijangkiti. Mari kita berdoa bersama-sama. Oh haleluya Yesus, terpuji dan termulialah Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan bandar kami Sandakan ya Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami mau berdoa ya Tuhan, dan kami mohon kepada Engkau, biarlah Tuhan Engkau akan terus campur tangan dan juga perlindungan-Mu Tuhan ke atas lonjakan COVID-19 di bandar kami Sandakan ya Bapa. Tuhan, kami mohon, biarlah perlindungan-Mu Tuhan untuk setiap kanak-kanak, warga tua, dan juga setiap mereka yang mempunyai penyakit kronik. Kiranya Tuhan Engkau yang terus melindungi mereka, menjaga mereka, dan memelihara setiap mereka ya Tuhan, agar setiap mereka Tuhan tidak akan dapat dijangkiti wabak yang sedang berlaku COVID-19 di Sandakan ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa dan menyerahkan untuk setiap pihak berkuasa
kesehatan dan juga hospital tempatan. Tuhan, biarlah setiap mereka akan dapat mengambil langkah yang sewajarnya ya Tuhan, untuk membantu setiap pesakit yang sudah dijangkiti dengan penjagaan yang penuh kasih. Tuhan, kami mau berdoa, biarlah Engkau menyediakan tempat yang mencukupi ya Tuhan untuk menampung setiap pesakit COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu ya Tuhan kepada setiap para pesakit ini ya Tuhan, biarlah mereka akan terus dikuatkan, dan Tuhan saat ini Engkau Tuhan yang terus melawat mereka dan menyembuhkan setiap mereka ya Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah pertolongan-Mu Tuhan akan terus bersama-sama dengan mereka, dan perlindungan-Mu akan terus bersama-sama untuk setiap pesakit dan juga untuk setiap para dokter, juru rawat yang merawat setiap mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mendengar setiap doa kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami percaya mujizat-Mu ya Tuhan akan terus terjadi bagi bandar kami di Sandakan, dan biarlah Tuhan Engkau akan terus memberkati bandar kami Sandakan ya Tuhan, dan biarlah Engkau akan terus melindungi semua rakyat di Sandakan ya Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan Yesus, dan kami mau menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari pada saat ini kita terus berdoa untuk Diosis. Kita berdoa agar Tuhan berbicara ke atas Diosis, agar lebih bersatu dan menguatkan kita untuk musim baru yang akan datang. Dan kita berdoa untuk perlindungan Tuhan kepada para Archbishop kita, semua padri, pastor, pekerja dan keluarga mereka semasa wabak ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan kerana kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa khususnya untuk Diosis kami pada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan agar Engkau terus berbicara ke atas Diosis. Biarlah akan lebih bersatu dan menguatkan kita untuk musim yang baru ini Tuhan. Ya Tuhan, kami tidak lupa juga mau berdoa bagi Archbishop kami dan juga para padri kami, pastor, pekerja dan ahli keluarga mereka. Biarlah mereka terus dilindungi, dan biarlah Engkau memberikan mereka kesehatan yang baik sepanjang wabak ini. Dan ya Tuhan, Kau berikan mereka semangat dalam meneruskan pelayanan mereka yang penuh dengan damai sejahtera daripada Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan Diosis kami ini Tuhan. Biarlah apapun perancangan pelayanan kami di masa akan datang, semuanya adalah berdasarkan daripada Engkau Tuhan. Dan ya Tuhan, biarlah rancangan-rancangan ini ada melalui campur tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari pada saat ini kita juga berdoa untuk gereja kita, gereja Saint Michael. Kita meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan hikmat kepada Archdeacon Yong dan juga para pemimpin untuk memimpin gereja kita dan melindungi dan menguatkan gereja, terutama di tengah-tengah cabaran wabak pada saat ini. Dan kita berdoa untuk Tuhan, kita berdoa juga atas untuk pasukan media kita agar diberikan kebijaksanaan dan kreativiti dalam menyiapkan video kebaktian mingguan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di syurga, kami tidak lupa juga mau berdoa untuk gereja kami Tuhan pada saat ini. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan Archdeacon Yong ke dalam tangan-Mu, begitu juga dengan para pemimpin kami. Biarlah mereka terus diberikan hikmat dalam memimpin gereja kami untuk meneruskan pelayanan kami di tempat ini Tuhan, dan menjangkau umat-Mu Tuhan lebih ramai lagi ya Tuhan Yesus. Biarlah Kau berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan yang baik pada saat ini. Biarlah Engkau terus berikan mereka jalan agar mereka dapat melaksanakan pelayanan di gereja ini sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Kami juga tidak lupa mau menyerahkan khususnya bagi pasukan media di gereja ini Tuhan, yang berusaha mau meneruskan video pelayanan kebaktian mingguan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan mereka kebijaksanaan dan kreativiti agar terus bersemangat melakukan pelayanan ini, agar setiap orang
dapat menerima berkat daripada Engkau bersama-sama. Kami tidak lupa juga mau terus-menerus berdoa bagi dokter dan juga juru rawat, biarlah mereka terus diberikan kekuatan dan biarlah mereka tidak rasa terbeban akibat daripada peningkatan jangkitan secara tiba-tiba ini. Begitu juga dengan ahli frontliners yang lain, bila Engkau berikan mereka kekuatan di saat mereka bertugas sepanjang keadaan kami pada saat ini, biarlah mereka terus dilindungi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kerana Engkau telah mendengar doa-doa kami ya Tuhan. Berikan kami damai, sukacita bila kami dalam keadaan kami menghadapi musim-musim PKP maupun PKP ini. Biarlah Kau berikan kami semangat untuk meneruskan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa untuk menutup doa kita pada malam ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan syurga, kami bersyukur Tuhan kerana kami sudah mendengar firman-Mu, bersyafaat dan juga memuji dan menyembah Engkau. Bapa, biarlah Engkau sendiri yang akan terus memimpin kami, dan kami percaya bahawa setiap doa dan permohonan kami sudah didengar oleh Engkau. Dan Bapa, biarlah Engkau terus menjawab sesuai dengan masa Engkau dan sesuai dengan pimpinan Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah berdoa bersama-sama, dan biarlah kami akan terus diberkati dan terus bersyafaat di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, kita mau menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan baik bagi kita. Dialah benteng kehidupan kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku.
Selamat malam semua jemaat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.